Oke, halo. Di sini kami dari kelompok 14 akan melakukan diskusi mengenai tugas besar etika profesi. Nah, pada tugas besar ini akan terdapat 2 case studi yang akan kami bahas. Sebelum memulainya, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabta Manurung dengan NIM 029. Nama saya Christian Stompul dengan NIM 14S18018. Nama saya Glesia Putra Syalahi dengan NIM 14S18044. Nama saya Rio Tasuk dengan NIM 14S18050. Oke, langsunglah mulai dari case studi yang pertama. Ya, yang pertama ini case studi tentang menolak menandatangani atau menyegel dokumen konstruksi. Intinya di sini ada seorang insinyur A, dia dipekerjakan oleh perusahaan X dan dia meninggalkan perusahaan X untuk bekerja di perusahaan Y. Sebuah proyek di mana insinyur A bertanggung jawab sudah selesai, tapi pada insinyur A ini dia tidak menyetujui atau menyegel dokumen tentang proyek ini sebelum meninggalkan pekerjaan. Nah, perusahaan X melalui insinyur B, seorang kepala di perusahaan X, meminta insinyur A untuk mengatur atau menandatangani lah istilahnya bahwa proyek itu sudah selesai. Tapi insinyur A itu tidak mau, kecuali perusahaan X harus membayar biaya tambahan kepada si insinyur A. Kita ke pertanyaannya nomor 1. Apakah etis bagi insinyur A untuk menolak menandatangani atau menutup rencana? Oke, dimulai dari gue ya. Tentang penolakan si insinyur A untuk menandatangani dan menutup rencana. Menurutku itu tidak etis karena udah melanggar dari kode etik yang pertama dan 1.4 dan 3.4. Nah, seharusnya secara profesional dia harus menyelesaikan seluruh tanggung jawabnya di perusahaan sebelumnya, walaupun dia udah pindah ke perusahaan lainnya. Tapi dia harus profesional lah dalam melaksanakan keseluruhan tanggung jawabnya. Itulah menurutku untuk tentang pertanyaan yang pertama. Oke, kalau dari aku ya, aku juga setuju sama si Sabta sini ya. Nggak etis setong untuk si insinyur A itu menolak menandatangani proyek yang sudah dikerjakan di sebelumnya. Karena itu kan nanti mempengaruhi untuk kelanjutan dari proyek ini gitu. Jadi sebagai yang profesional harusnya dia itu menyelesaikan tugasnya itulah sampai selesai, baru dia berlanjut ke suatu tugas lain atau pindah ke yang lain. Setidaknya satu engineer itu harus menyelesaikan tugasnya sampai selesai lah, jangan tanggung kayak gitu. Harus sesuai dengan kode etik yang udah ada lah gitulah. Itulah menurutku. Kalau menurutku si insinyur A itu harus menandatangani lah, harus menyelesaikan proyek yang terdahulu, karena proyek yang dia lakukan itu kan pas waktu dia bekerja di perusahaan X. Berarti dia harus menyelesaikan proyeknya itu sebelum dia pergi dari perusahaan X, karena hal tersebut tidak sesuai dengan kode etik yang terdapat pada kode 1.4, di mana seorang insinyur harus dapat memenuhi tugas profesionalnya, di mana pada kasus tersebut si insinyur A itu tidak profesional dalam melakukan tugasnya, di mana dia tidak menyelesaikan proyeknya sendiri karena dia hanya menginginkan penambahan gaji, kayak gitulah menurutku. Oke, kalau menurutku juga tidak etis lah bagi insinyur A ini untuk menolak, karena apapun rencana kita, kalau sebelum kita meninggalkan
perusahaan itu, kita harus bertanggung jawab ke perusahaan sebelumnya. Harus kita selesaikan dulu apa yang menjadi tanggung jawab kita ke perusahaan sebelumnya, seperti menandatangani dokumen pengesahan kalau proyek itu sudah selesai. Itu memang sangat melanggar kode etik, apalagi kalau dia sampai meminta penambahan gaji penambahan gitu dan biaya apabila mau menandatanganinya. Itulah kira-kira. Baik, kita lanjut ke pertanyaan nomor 2. Apakah etis bagi insinyur B untuk meminta insinyur A menandatangani dan menyegel dokumen konstruksi? Menurut dari aku dulu ya. Di sini kan ditanya apakah etis untuk insinyur B itu untuk meminta insinyur A yang menangani proyek yang sebelumnya itu tadi beri tanda tangan dia. Itu wajar itu ya, itu etis untuk insinyur B meminta itu. Karena di situ statusnya proyek itu dia belum selesai kayak gitu, nggak ada pengesahan kayak gitulah dari kedua pihak gitu. Jadi di sini kalau nggak diminta insinyur B ini itu untuk menandatangani proyek itu bisa melanggar kode etik yang ke-3.4 di mana insinyur B nanti bisa membagikan atau menyebarkan proyek ini atau menjalankannya tanpa ada pengesahan dari insinyur A gitu. Jadi itu nanti bisa melanggar, sehingga dia wajar kali lah harus meminta insinyur A untuk menandatangani proyek itu biar nggak ada lagi permasalahan ke depannya untuk proyek itu gitulah. Itulah menurut Teguh. Oke, kalau dariku sendiri hampir sama kayak si Christian tadi, bahwa si insinyur B menurutku etis lah meminta si insinyur A itu untuk menandatangani si dokumennya itu, karena sesuai dengan kode etik juga, kode etik yang pertama dan yang keempat tentang profesionalisme bekerja dan tanggung jawab dalam bekerja. Seorang engineer itu seharusnya profesional dalam melakukan pekerjaannya. Istilahnya dia tanggung jawab lah, dia sebagai leader di perusahaan X, dia bertanggung jawab keseluruhan tentang proyek yang dikerjakannya. Jadi etis lah si insinyur B tetap menjalankan tanggung jawabnya sebagai leader. Itu sih. Kalau menurutku untuk si insinyur B sama halnya dengan yang diutarakan teman sebelumnya, bahwa si insinyur B ini etis untuk meminta si insinyur A menandatangani dan menyegel dokumen konstruksi tersebut, di mana hal tersebut berhubungan dengan kode etik yang 1.4 dan kode etik 3.4, di mana si insinyur B meminta profesionalisme terhadap si insinyur A agar menyelesaikan proyeknya, karena proyek tersebut dia laksanakan saat dia masih berada pada perusahaan X. Baru untuk kode etik 3.4, di mana si insinyur B ini si insinyur A ini bisa saja nanti membagikan informasi tentang proyek tersebut, karena si insinyur A telah berada di perusahaan lain yang merupakan perusahaan saingan dari perusahaan X sebelumnya. Begitu menurut saya. Baik, kalau menurut saya, apakah etis bagi insinyur B untuk meminta insinyur A menandatangani dan menyegel dokumen tersebut? Menurutku etis lah ya, sebagai insinyur B ataupun dia sebagai kepala dari perusahaan X itu, dia etis lah untuk meminta insinyur A untuk menyelesaikan atau menandatangani tentang dokumen tersebut, karena pada kode etik juga dijelaskan insinyur harus profesional dalam menyelesaikan tugasnya. Sebagai seorang insinyur juga kita harus profesional juga ya, dan insinyur itu juga tidak boleh mengungkapkan tanpa persetujuan. Itu nantinya berlaku ke perusahaan Y. Insinyur A dia janganlah memberitahukan proyek nanti itu ke perusahaan Y sebagai saingannya. Itulah menurutku kira-kira. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Jika insinyur A diperlukan pekerjaan tambahan, apakah
etis bagi insinyur A untuk meminta kompensasi tambahan? Oke, kalau dimulai dari kuliah lagi ya. Kalau menurutku etis sih dia meminta kompensasi tambahan. Kompensasi ini maksudnya kan kayak gajinya kan, upah tambahan dalam pasti dalam proyek itu kan bukan menurutku bukan hanya dalam menandatangani masih dalam tahap menandatangani. Jadi pasti dia mau kerja lagi dia di situ. Kerja lagi dia di situ. Pastinya dia membutuhkan waktu, tenaga juga nanti. Pasti wajar dia meminta kompensasi tambahan. Itu sih menurutku. Oke. Di sini etis ya untuk si insinyur A itu meminta kompensasi tambahan secara pasti dengan adanya kerjaan tambahan dia pun jam kerjanya pun pasti bertambah. Jam kerjanya pasti bertambah, dia pun waktunya dia pun pasti berkurang untuk istirahat atau untuk keluarganya gitu. Jadi dia pasti meminta barangnya upah atau bonus lah atau gaji kayak itulah tambahan supaya sesuai dengan yang udah tambahan pekerjaan yang diberikan sama dia. Dan kita tahu kalau pasti kalau ditolak perusahaan yang memberi pekerjaan tambahan ini, dia pun pasti jadi antara menolak atau kalau diterima dia pasti jadi nggak serius gitu mengerjakannya karena dia udah nggak sesuai sama yang diharapkan dia gitulah menurutku. Kalau menurutku, kalau si insinyur A mendapat pekerjaan tambahan, dia meminta untuk kompensasi tambahan, menurutku itu saja, karena apabila si insinyur A ini mendapat pekerjaan tambahan berarti untuk jam kerjanya sudah semakin banyak dan waktu dan usaha yang dia lakukan sudah bertambah, sehingga untuk bonus yang dia dapatkan wajar saja kalau dia meminta untuk kompensasi tambahan. Itu saja menurutku. Menurutku juga setuju dengan pendapat teman-teman juga. Etis lah kalau insinyur A itu meminta kompensasi tambahan, apalagi jika yang meminta itu perusahaan sebelumnya gitu kan, apalagi dia sudah bekerja ke perusahaan Y. Justru itu akan mempengaruhi waktu jam kerjanya, mungkin makin padat dia atau nantinya bisa-bisa dia tidak ada waktu ke keluarganya seperti yang dibilang ke saudara Christian tadi. Itulah kira-kira pendapatku untuk pertanyaan nomor 3. Oke. Sebelum ke case study 2, ada baiknya kita menyimpulkan dulu ya tentang case study yang pertama tadi. Nah, menurut dari beberapa dari pendapat kita dapat kita simpulkan bahwa pada pertanyaan pertama tentang si insinyur A yang menolak tanda tangan dokumen itu termasuk melanggar kode etik karena tidak bersikap seperti profesional dan tidak bertanggung jawab. Itulah melanggar kode etik yang 1.4 dan 3.4 itulah kesimpulan kita tadi kan. Kemudian untuk yang kedua, si insinyur B yang meminta si insinyur A menandatangani dokumen itu etis lah karena dia sebagai leader dia bertanggung jawab tentang perusahaan proyeknya itu. Nah, kemudian untuk yang ketiga si insinyur X yang meminta kompensasi tambahan, menurut kita tadi bahwa etis lah dia meminta kompensasi tambahan karena pastinya dengan adanya pekerjaan tambahan pasti dia akan membutuhkan waktu dan tenaga ke proyek itu lagi. Jadi etis lah dia meminta kompensasi tambahan. Itulah untuk proyek yang pertama, studi case yang pertama. Oke, sekarang untuk studi case yang kedua, mungkin bisa dilanjutkan. Oke, untuk case studi yang kedua di sini tentang apa ya? Kegagalan mengenai kelengkapan laporan pekerjaan lah yang dibuat oleh seorang teknisi gitulah. Jadi ada informasi yang nggak ditambahkan ke dalam laporan yang dibuat itu. Jadi di sini singkatnya adalah sebuah insinyur atau teknisi A yang
yang dipekerjakan oleh dia untuk membangun sebuah dermaga yang terdiri dari 90 tiang. Di mana di sini adalah suatu kasus atau masalah yang menyebabkan kontraktor menggugat teknisi atau insinyur A ini dengan pemerintah kota. Jadi masalah ini diselesaikan orang itu dengan cara mediasi lah. Jadi pemerintah kota dan insinyur A ini menyelesaikannya dengan berbagi biayanya sebesar $300.000 sini. Jadi selama mediasi ini pemerintah kota ini menyewa atau menghadirkan saksi lah untuk mendukung kasus orang itu. Jadi di sini orang itu mempekerjakan teknisi lain atau insinyur B untuk mengawasi pekerjaan pengujian tiang ini. Jadi nanti insinyur B ini membuat laporan lah mengenai hasil dari pengujian tiang ini. Jadi di sini diawasi dia lah mana yang kurang, apa yang janggal, apa yang tidak sesuai dengan yang dikatakan oleh pihak insinyur A gitu. Jadi insinyur A juga menyewa suatu konsultan gitu untuk mengecek yang dibuat hasil pengawasan insinyur B ini gitu. Jadi di sini konsultan yang disewa insinyur A ini orang itu menemukan kalau ada alat uji dinamis yang gagal selama pengujian. Jadi nggak berfungsi sesuai dengan yang diharapkan. Jadi ada beberapa tiang yang tidak sesuai dengan kedalaman yang sudah ditentukan gitu. Kemudian untuk kondisi tiang ini mereka menetapkan adalah jangka waktunya sampai kapan dia bertahan kayak gitu. Jadi menurut laporan si B ini dia mengatakan dari 90 tiang ini ada sekitar 19 tiang dari yang dipasang itu yang bermasalah atau tidak sesuai dengan yang sudah ditentukan lah. Jadi kalau contohnya ditentukan kedalaman untuk masing-masing tiang harus ditanam sebesar kedalaman 30 meter, ada 19 tiang yang tidak 30 meter. Jadi nanti ketahanannya itu kurang karena sudah tidak sesuai gitu. Jadi dia menyatakan pendapat ini berdasarkan pengawasannya, tapi dia nggak menyatakan di mana aja 19 tiang ini yang bermasalah ini gitu. Dan dia juga tidak menanyakan dulu sama kontraktor dan pihak dari insinyur A mengenai pengujian ini. Jadi untuk datanya yang diberikan dia itu jadi kurang akurat gitulah, karena tidak ada juga konfirmasi dia kepada pihak yang mengerjakan konstruksi ini dan juga pihak insinyur A yang mendesain ini semua gitu. Jadi di sini juga dia nggak dilaporkan dia kalau ada alat uji yang gagal gitu, nggak dilaporkan dia di laporannya itu. Jadi selama pengembangan laporan ini si insinyur B ini dia menjalankan pengawasan gitu aja tanpa ada komunikasi lah untuk pihak-pihak lain gitulah. Nggak ada upaya dia untuk melakukan atau menanyakan kepada kontraktor atau pekerja untuk memverifikasi apa dia itulah kejanggalan dia. Contohnya dikatakan dia ada 19 tiang gini, tapi dia nggak berani menanyakan itu untuk memastikan itu gitu. Dia nggak ada menanyakan itu. Jadi langsung dibuat dia aja di laporannya kayak gitu. Jadi inilah yang membuat insinyur A juga jadi mengapai ulang laporannya lah, karena jadi bertentangan lah orang itu, karena masing-masing dari pihak itu saling tidak setuju di sini. Gitulah kira-kira dia untuk case studi yang kedua ini. Langsung masuk kita ke pertanyaannya ya. Di pertanyaan nomor 1 ini dibilang, apakah etis bagi insinyur B untuk tidak memasukkan pengoperasian peralatan uji yang gagal dalam laporannya? Untuk teman-teman bisa persilakan untuk pendapatnya. Oke. Mulai dari kuliah tentang si engineer B yang tidak memasukkan pengoperasian peralatan yang gagal dalam laporannya. Menurutku sih itu tidak etis. Tidak etis lah. Karena dia membuat laporan tanpa menyertakan kegagalan pengoperasian dalam pengujiannya. Nah, sementara seorang engineer itu harus bersikap jujur dan objektif terhadap seluruh pekerjaan yang sedang dijalankannya. Itu terdapat pada kode etik yang nomor 2.3a yang mengatakan bahwa setiap engineer itu harus bersikap jujur dan objektif
dalam melakukan pekerjaan. Nah, sementara si engineer B ini tidak jujur dan tidak objektif dalam melakukan pekerjaannya. Jadi intinya si engineer B ini tidak etis lah. Oke, itulah dariku. Oke, kalau menurutku engineer B sangat tidak etis lah ya kalau untuk tidak memasukkan pengoperasian peralatan ujian gagal. Karena apapun yang terjadi pada proyek itu kita harus memasukkannya ke dalam laporan kita, baik yang baik ataupun yang buruk, untuk mengantisipasi apabila yang kurang ataupun nantinya ada kerusakan apabila proyek itu sudah jadi. Jadi kalau kita tidak masukkan apa yang gagal di situ, pengoperasian gagal, maka nantinya akan dicek kan. Kalau dicek dia laporannya, oh gak ada yang gagal. Kalau rupanya ada nanti yang gagal, itu bisa masalah untuk kalau proyek itu nantinya sudah selesai gitu. Jadi tidak etis lah untuk tidak memasukkan peralatan ujian gagal, itu menurutku. Kalau menurutku, kalau Insinyur B tidak memasukkan pengoperasian peralatan uji yang gagal dalam laporannya, itu tidak etis. Karena hal tersebut berpengaruh pada proyek tersebut untuk kedepannya. Di mana apabila proyek tersebut telah selesai dan dilakukan uji ulang lagi untuk kedepannya, maka akan ada proyek-proyek yang tidak terlaksana karena terdapat pengoperasian peralatan uji yang gagal dalam laporan sebelumnya. Hal tersebut sangat berpengaruh untuk proyek-proyek yang akan dilakukan untuk kedepannya. Begitu menurutku. Oke, aku juga setuju sama klien ya. Di sini kan dia nggak, di laporannya itu nggak buat dia kalau ada alat yang gagal kayak gitu. Ini berpengaruh untuk yang lainnya gitu. Bisa saja nanti orang itu nggak tahu kalau dari lapor ternyata ada yang gagal kayak gitulah. Ini udah nggak profesional di sini. Dia membuat kesimpulan tapi dia mengawasi tapi nggak dibuat dia di dalam data yang tertulis kayak gitulah. Itulah untuk yang pertanyaan nomor 1. Kita lanjut ke yang kedua ya. Di sini, apakah etis bagi Insinyur B untuk tidak berkomunikasi dengan perwakilan Insinyur A tentang proyek ini? Oke, menurutku dulu ya. Itu memang sangat tidak etis lah kalau Insinyur B sampai tidak berkomunikasi dengan Insinyur A. Apalagi Insinyur B ini ditugaskan untuk istilahnya mengawasi pekerjaan yang dilakukan oleh Insinyur A dan beserta anggotanya. Apalagi kalau ada yang kurang begitu, masa Insinyur B itu tidak berkomunikasi dengan Insinyur A? Itu bisa membuat dampak yang tidak baik, seperti tidak apa tadi lah tentang tiang tadi. Masa hanya Insinyur B tidak berkomunikasi lah istilahnya ke Insinyur A tentang apa masalahnya, begitu, hanya memutuskan secara sepihak gitu, ini yang gagal. Begitulah menurutku kira-kira. Oke, kalau menurutku sama kayak si Rio tadi, si engineer B ini tidak etis lah dalam melakukan tindakannya yang tidak berkomunikasi dengan perwakilan dari si engineer A tentang proyeknya itu. Karena dalam membuat laporan itu kita harus memiliki data yang akurat dan pembuktian yang nyata dan saling berbagi informasi dengan yang membuat lah. Jadi menurutku sangat tidak etis hal tersebut yang dilakukan oleh si engineer B. Itu saya menurutku. Kalau menurutku sama seperti yang diutarakan teman-teman sebelumnya, bahwa tidak etis bagi Insinyur B untuk tidak berkomunikasi dengan perwakilan Insinyur A tentang proyek tersebut. Di mana dalam hal tersebut, apabila tidak terjadi komunikasi antara si Insinyur B dengan perwakilan Insinyur A, bahwa hal tersebut merupakan tindakan yang tidak profesional dalam pekerjaan. Di mana dalam hal proyek tersebut, Insinyur B merupakan pengawas untuk proyek yang dilaksanakan Insinyur A. Apabila mereka tidak melakukan kerjasama dan saling berkomunikasi dalam proyek tersebut, maka akan terdapat proyek yang tidak baik nantinya, karena hal tersebut dalam proyek tersebut akan terdapat pekerjaan yang hanya dilakukan oleh seorang saja, di mana dalam hal tersebut merupakan Insinyur A. Dan untuk Insinyur B bisa saja
membuat laporan yang tidak sesuai dengan pekerjaan si insinyur A karena tidak terdapat kerjasama yang baik antara mereka berdua. Begitu menurutku. Oke, untuk penjelasan teman-teman udah setuju lah aku ya, udah dijelaskan kalian semua. Kita lanjut ke nomor 3. Hampir sama seperti pertanyaan nomor 2. Di sini apakah etis insinyur B untuk tidak berkomunikasi dengan supervisor, kontraktor, dan pekerja yang bekerja selama konstruksi? Mungkin ini agak mirip nanti case untuk yang nomor 2, jadi untuk teman-teman dipersilakan untuk menjawab. Oke. Pertanyaan ini berkomunikasi terhadap supervisor atau kontraktor yang bekerja pada saat selama konstruksinya itu. Menurutku itu sangat tidak etis karena sama halnya tadi yang pertama tentang tidak berkomunikasi dengan engineer A, dia seharusnya dia berkomunikasi agar dia lebih tahu bagaimana proyek itu, bagaimana data yang dimilikinya, bagaimana keadaan langsung di lapangan, karena si kontraktor inilah atau pekerja-pekerja inilah yang membuat si proyeknya itu. Kalau menurutku tidak etis untuk bagi insinyur B tidak melakukan komunikasi terhadap supervisor kontraktor. Sama seperti yang pertanyaan kedua tadi, itu bisa mengakibatkan salah paham gitu, apalagi membuat nantinya insinyur B membuat keputusan secara sepihak tanpa berkomunikasi dengan insinyur A ataupun pekerja yang lainnya, supervisor kontraktornya. Gitu menurutku. Oke, bagaimana Glesia pendapatmu? Oke, mungkin pendapat kita hampir sama lah semua ya untuk insinyur B ini, karena dia untuk membuktikan data yang dibuat dia itu dia harus berkomunikasi dengan orang yang membuat proyek itulah. Berarti dia butuh data aktual dan komunikasi dengan lingkungan sekitar, dengan lingkungan di situ yang menjalankan itu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai yang dipertanyakan dia gitulah. Jadi gak etis ya jika nggak berkomunikasi gitulah. Selanjutnya nomor 4, apakah etis bagi insinyur B untuk mengeluarkan laporannya tanpa menyebutkan bahwa 19 tumpukan yang diperiksa? Ibaratnya gak disebutkan dia di mana 19 tiang yang bermasalah itu gitulah. Etisnya menurut kalian kayak gitu? Oke. Menurutku enggak sih. Menurutku kayak ini yo sama kayak yang tadi itu sangat tidak etis lah si insinyur B itu mengeluarkan laporan tanpa menyebutkan bahwa 19 tumpukan itu gagal. Karena seorang engineer itu harus mampu melaporkan dan menyatakan berdasarkan data yang ada. Sesuai dengan kode etik 2.3A, seorang engineer itu harus objektif dan jujur dalam melakukan laporannya secara profesional dan bertanggung jawab atas laporannya itu. Itulah menurutku. Oke, kalau menurutku insinyur itu sangat tidak etis ya kalau tanpa menyebutkan 19 tiang yang diperiksa. Sama seperti nomor 1 tadi, tanpa dia kayak mana lah kalau proyek itu dia tidak memasukkan semuanya gitu dengan jujur, pastinya akan berdampak pada proyek yang dihasilkan nantinya. Begitu kira-kira menurutku. Oke. Kalau untuk yang pertanyaan nomor 4 ini sama ya seperti kalian, itu nggak etis untuk dia tanpa menyebutkan di mana yang bermasalah itu. Karena kalau kita lihat sesuai dengan kode etik 2.3A, di sini insinyur itu harus objektif dan jujur dalam laporan profesional atau pernyataan atau kesaksiannya. Jadi orang itu harus memasukkan semua informasi yang relevan dalam laporannya, pernyataan atau kesaksian yang buat orang itulah. Jadi ini nggak etis sekali, udah melanggar kode etik kalian itulah. Jadi dari case study 2 ini bisa kita simpulkan ya. Untuk yang pertama tadi, apakah etis untuk insinyur B untuk tidak masukkan di sini, udah pasti nggak etis lah ya, karena udah pasti melanggar kode etik yang kita sebutkan tadi, di mana untuk laporannya tidak profesional
dia nggak memasukkan data yang lengkap yaitu yang relevan gitu. Kemudian yang kedua, apakah etis bagi insinyur B untuk tidak berkomunikasi dengan perwakilan insinyur A? Ini pertanyaannya bisa kita satukan dengan yang ketiga ya. Di sini nggak etis untuk tidak berkomunikasi. Karena bagaimana dia bisa mendapatkan atau menyimpulkan sesuatu tanpa data yang paling akurat lah. Kalau menurut dia itu udah akurat, tapi kan dia butuh butuh konfirmasi juga terhadap orang yang mengerjakan laporan itu. Jadi perlu komunikasi lah, biar yang dilaporkan dia itu relevan atau sesuai dengan hasil yang sudah didapatkan dia gitulah. Kemudian yang terakhir itu, apakah etis bagi insinyur B? Di sini kita tidak etis juga ya, karena di sini dia laporannya juga tidak relevan lah. Jadi dapat kita simpulkan juga dari keempat ini udah melanggar kode etik lah, karena dia sudah menjalankan atau membuat laporan tanpa memasukkan informasi yang lengkap ke dalam laporan tersebut. Itulah untuk kesimpulannya ini. Ada tambahan dari teman-teman sekalian? Oke, tambahan dariku saya rasa nggak ada tentang case studi ini. Mungkin itu saja sih yang dari case studi yang pertama dan case studi yang kedua. Itulah menurut kami tentang diskusi kami tentang tugas besar ini. Jadi sebagai penutup, jika ada tutur kata kami nanti yang kurang berkenan atau yang kurang tepat, mohon dimaklumi. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih.